ribut ini nggak cari popularitas. Buktinya dia menang, makin banyak yang mau pakai dia. Si Kaligis bukan main yang mau pakai. Ya, itu contohnya kalau kasus seperti itu. Kemudian nanti kamu lihat lagi kasus dalam penyakit rabies di Bali. Kamu harus melihat begini, Bu, kalau ada posisi veteriner di dalam sebuah bangsa yang mengangkat martabat dan derajat profesi veteriner itu siapa? Ada 3 pilar. Yang pertama adalah yang memperjuangkan eksistensi dari profesi ini secara hukum. Itu adalah kementerian-kementerian yang menggunakan kita. Berarti pemerintah. Kenapa? Sebuah undang-undang itu kan jadi acuan. Kamu pelanggar hukum kalau kamu melanggar undang-undang. Undang-undang lalu lintas. Setiap orang mengendarai motor kayak mobil harus punya SIM. Bila kamu undang-undang kependudukan kewarganegaraan, kalau sudah berumur 17 tahun harus punya Berani nggak punya KTP? Enggak. Berani nggak punya SIM? Berani deh, sampai ketangkep. Ketangkepnya kok. Nah, ya itu ekses. Tetapi maksud saya, undang-undang itu selalu adalah sesuatu yang membuat masyarakat menjadi tertib. Kita veteriner, benar nggak sih penting? Penting kata kita. Saya permasalahkan. Kenapa dokter hewan sudah 100 tahun di bumi Indonesia dianggap nggak penting? Kan udah 100 tahun, buktinya berarti penting dong. Persoalannya, mana undang-undang yang mendudukkan kita secara proporsional? Mana undang-undang yang mengatakan, hey, you are a medical professional? Mana undang-undang yang mengukuhkan yang boleh memegang klinik hewan adalah itu semua misalnya belum lengkap. Baru di eranya saya ini 14 tahun terakhir ngotot menggolkan itu. Alhamdulillah udah mendingan. Tapi sebelumnya nggak ada. Loh, kok di dokter hewan berkuasa lumayan di mana-mana? Pak Harto-nya yang sayang dokter hewan. 32 tahun tuh Presiden Soeharto-nya yang sayang sama dokter hewan. Karena dia suka ternak, makanya ada tapos. Tapi apakah di era Pak Harto terasa perlunya undang-undang mengenai peternakan dan hewan di mana dokter hewan posisinya jelas? Enggak. Ngerti ya? Jadi kebenaran presidennya yang kuat itu sayang dokter hewan. Begitu dia ada jatuhlah dokter hewan semua karena tidak bisa mengklaim. Lu mau klaim apa? Dirjen harus dokter hewan. Dirjennya aja namanya Direktorat Jenderal Peternakan. Kenapa mesti lu yang dokter hewan? Wong ada fakultas peternak, sarjananya juga peternak, ya programnya peternakan. Kesehatan hewan itu kan cuma nyehatkan ternak. Ya tidak? Itu yang digempur sama saya. Hey, gue is a doctor. I am not only in charge for farm animals. We are in these 5 fields of animal. Kelompok hewan pangan, kelompok hewan hobi, kelompok hewan konservasi satwa liar, kebun binatang, kelompok hewan aquatic and marine animals, kelompok hewan laboratorium. That's my profession. Itu nah. Baru kemudian kita klaim dan memerlukan kerajinan untuk berjuang. Jadi diperlukan orang-orang gendeng seperti ibu, kurang kerjaan, mau-maunya pergi ke sono ke sini ngomong. But when you are a doctor, praktek, yang diperlukan adalah ngomong. Sakit apa dok? Gak apa-apa. Terus gimana dok? Datang lagi minggu depan. Sekarang hewannya nih resep, kasih obatnya nih. Mana dok? Gak apa-apa. Gimana ya nanti kalau misalnya nih ya bisa mati. Gak balik lagi tuh yang punya hewan. Jadi that's the art. Ya, being a doctor is an art. Yang cerewet gini laku praktek.
hebat dari praktek. Karena saya pelajari, kan baru wah anjing apa Bu, beli di mana Bu? Baru lihat nih, dia bisa jadi deh ngobatin sama dia tahu ini apa aja enggak. Padahal setiap ras mempunyai bakat. Ya kayak kamu lihat orang gendut pasti jantungan, gitu loh. Orang keturunan diabetes pasti nurut penyakit ini, asma itu turunan, ya kan gitu. Sama pasien itu begitu. Jadi kita harus pelajari. Kalau kamu aja nggak sayang sama hewan dari awal, kamu nggak akan appreciate ciptaan Tuhan. Jangan lihat hewan itu sebagai satu benda, bukan. You treat the animals because it's a God creature. Dan bersyukurlah kalau kamu sampai kecemplung di kedokteran hewan ini. Kamu menjadi satu profesi di mana belum tentu orang lain kuat bersekolah di sini, mau melakukan sesuatu. Saya bersyukur karena saya sering ngurus borok-boroknya pasien-pasienku. Pasien-pasien suami saya yang borokan-borokan, dengan enaknya aku bersihin. Yang bau-bau tuh busuk-busuk, oke banget. Suami saya praktek, asistennya selalu saya. Saya praktek di belakang, kalau misalnya di depan nggak bisa dicampur pasien aku pasien. Iya, tapi gara-gara saya biasa menangani hewan, maka kepada orang lebih berperasaan. Gitu nah. Hewan aja gue urusin, apalagi orang. Ya, jadi waktu pembantu saya muntah gara-gara keracunan, saya angkat sendiri, saya bawa ke rumah sakit, gue muntah-muntah di saya tengah malam, hampir lewat. Suami saya lagi ke Riau, saya ingat sekali. Sampai di rumah sakit Pertamina itu, ini apanya ibu? Pembantu saya, kan gue urusin sendiri. Emang dia bukan orang, saya kan jadi marah gitu. Itulah kan. Maksud saya, dia suka bantuin saya bersih-bersihin klinik saya. Nggak taunya dia keracunan makan ikan mas yang udah kasih pepes kan mungkin banyak ininya, jadi nggak kecium ya, banyak kelangan. Gitu nah ya. Jadi dalam isu-isu mengenai tadi itu apa? Adanya hewan seperti di rabies dan sebagainya. Nomor satu pilarnya pemerintah, karena pemerintah itu yang mengusulkan undang-undang yang mengatur. Misalnya undang-undang kehutanan yang ngusulin Denput, undang-undang kesehatan yang ngusulin Denkes, undang-undang naker yang ngusulin Dennaker. Nanti yang nangkep DPR. Baru yang kedua pilarnya adalah organisasi profesi. Siapa yang boleh bicara tentang veteriner? Siapa yang lebih pintar selain komunitas dekan dan PDHI? Ya kan? Baru yang ketiga nanti pilarnya adalah FKH itu sendiri sebagai the center of excellence. Dan tiga ini harus bersatu. Nah kalau tiga ini dibikin diadu-adu, berarti nggak ada etika. Oleh karena itu dari mahasiswa harus siap. Oke? Terus ada yang nanya, jadi bertambah lagi. Kamu mau nanya? Itu dulu silakan. Silakan. Kalau bertanya